Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Baru-baru ini, Marcel Radival alias Pesulap Merah ikut menyoroti tingkah laku aneh Gus Samsudin di akun YouTube-nya, yang membuatnya tampak seperti orang gila. Masih berseteru hingga saat ini, Pesulap Merah menyebutkan jika tingkah aneh Gus Samsudin hanyalah akting belaka. Ia beranggapan jika Gus Samsudin sengaja berakting menjadi ODGJ agar tidak dipenjara. Katanya, dia, Gus Samsudin, jadi gila sekarang. Jadi ODGJ katanya. Saya nggak tahu nih, ODGJ ini settingan dia juga atau beneran, atau untuk menghindari penjara. Karena kan salah satunya untuk menghindari penjara. Jadi ODGJ, beber Pesulap Merah, dikutip Tribun News dari YouTube Intense Investigasi. Pernyataan Pesulap Merah didasari pada konten-konten YouTube Gus Samsudin yang ternyata selama ini cuma settingan. Saya juga nggak tahu itu beneran atau akting doang, kan selama ini kontennya itu akting doang, bebernya. Menurut Pesulap Merah, Gus Samsudin juga sudah mengakui jika kontennya selama ini adalah rekayasa belaka. Yang konten Tarum Sakti sama Dukun kan selama ini akting-akting doang, setting-settingan. Dia pun mengakui, bohong-bohongan doang, ujarnya. Diduga alami gangguan jiwa. Beredar video soal tingkah laku tidak biasa dari Gus Samsudin. Dikutip dalam kanal YouTube Gus Samsudin Jadab pada Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022, Gus Samsudin tampak bertingkah aneh. Gus Samsudin terlihat diarak oleh para santrinya menuju suatu ruangan. Di dalam ruangan tersebut terdapat guru Gus Samsudin yang bernama Abah Kiai Hamid. Gus Samsudin diarak oleh puluhan santrinya dalam kondisi setengah telanjang. Ia terlihat hanya menggunakan sarung dan rambutnya terurai seperti tak terurus. Ia tampak marah-marah ketika diarak para santrinya menuju ruangan Abah Kiai Hamid. Gus Samsudin sempat menyerang beberapa santri yang sedang berusaha menenangkannya. Terlihat beberapa gelas-gelas dipecahkan oleh Gus Samsudin. Abah Kiai Hamid langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran setelah Gus Samsudin berulah. Walau diserang Gus Samsudin, para santri lain masih terlihat membaca ayat-ayat suci Al-Quran bersama Abah Kiai Hamid. Setelah beberapa waktu, amarah Gus Samsudin tidak kunjung mereda. Bahkan, Gus Samsudin sempat menghajar santri di sekitarnya. Tapi, para santri lain langsung menghentikan aksi kekerasan tersebut. Gus Samsudin pun masih tidak berhenti berbicara memaki-maki santri-santrinya. Berkali-kali, Gus Samsudin menyebut santrinya sebagai orang yang bodoh. Ia juga meminta orang-orang yang di sekitarnya untuk pergi. Setelah itu, Gus Samsudin mengaku namanya Syekh Marzuki. Disebutkan dalam video tersebut, Syekh Marzuki merupakan sosok mistis yang mendatangi Gus Samsudin. Karir pemilik padepokan Nurzat sejati meredup pasca berkonflik dengan Pesulap Merah atau Marcel Radival. Pesulap Merah menyebut aksi Gus Samsudin yang sebagai ahli spiritual sebagai penipuan. Pernah jadi pedagang rongsokan besi tua. Dikutip dari Tribun Sumsel, Gus Samsudin dulu merupakan pedagang rongsokan besi tua. Gus Samsudin juga membentuk suatu kelompok sholawatan Al-Laduni. Ia juga mengajarkan ilmu kanuragan, yakni kebal bacok. Gus Samsudin pun beralih ke dunia pengobatan alternatif yang membuat namanya lebih terkenal. Kasus Gus Samsudin dengan Pesulap Merah. Beberapa waktu lalu, ratusan warga Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggereduk padepokan milik Gus Samsudin. Para warga pingin tempat praktik pengobatan spiritual itu ditutup. Warga menilai praktik perdukunan beragama yang dijalankan Gus Samsudin telah merugikan banyak orang. Kemudian Gus Samsudin mengikuti mediasi di kantor Polsek Kademangan, Lodaya Barat. Kepala Desa Rejowinangun, Bagas Wigasto menuturkan bahwa padepokan Gus Samsudin sempat ditutup sementara. Lantaran Gus Samsudin tidak mau jika padepokannya ditutup permanen.
Gus Samsudin tidak bersedia jika penutupan padepokan permanen, bebernya. Gus Samsudin laporkan pesulap merah ke polisi. Tidak terima dengan tuduhan pesulap merah, Gus Samsudin lapor ke polisi. Gus Samsudin melaporkan pesulap merah atas dugaan pencemaran nama baik. Ia juga menuntut ganti rugi 100 miliar rupiah kepada pesulap merah yang telah melaporkannya. Kita kembali ke permasalahannya, begitu yang dimana di situ saya dikatakan melakukan penipuan. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini, siapa yang saya tipu? Mana korbannya? Lalu apa alat buktinya? Kata Gus Samsudin. Gus Samsudin tidak terima sehingga menilai pesulap merah melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dalam gugatan perdatanya, Gus Samsudin meminta ganti rugi 100 miliar rupiah. Ini bicara di sini ya, penasihat hukum saya menuntut beliau 100 miliar rupiah untuk hal ini, pungkas Gus Samsudin. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.